Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Pendengar dan pemirsa RRI Bandung Live, di kesempatan pagi hari ini saya sangat berbahagia dapat menjumpai Anda kembali dalam acara Risalah Ramadan. Dan di kesempatan pagi hari ini tentunya kami hadir ke ruang dengar Anda untuk menemani makan sahur Anda, karena kami hadir di pukul 3.30 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar dan pemirsa, insya Allah di kesempatan pagi hari ini saya tidak sendiri, saya bersama salah satu narasumber, yaitu Profesor Dr. Haji Didin Muhafidin. Beliau adalah guru besar bidang kebijakan publik Unpad dan juga sebagai Rektor Universitas Al-Ghifari Bandung. Di kesempatan pagi hari ini, insya Allah Pak Profesor ini akan membahas terkait dengan hakikat saum dan syam. Seperti apakah yang akan dibahas oleh narasumber kita akan sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Profesor? Alhamdulillah sehat Pak Zaki. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Terima kasih Prof udah menyiapkan waktunya untuk hadir di studio memberikan pencerahan buat pendengar kita ini. Amin, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Baik, kalau saya melihat dari bahasannya saat ini adalah hakikat saum dan siam. Ini suatu kata yang memang ada arti yang berbeda atau tidak, saum dan siam. Betul. Ini ya. Silakan Prof. Baik ya. Jadi para ahli tafsir itu mengartikan bahwa kalau saum itu hanya menahan diri dari yang membatalkan puasa ya. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Oh begitu. Itu saja kalau saum. Saum ya. Kalau siam menahan diri dari semua yang membatalkan puasa ya, dan yang membatalkan pahala puasa. Lebih kompleks ya? Lebih kompleks ya. Yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Satu bulan penuh. 1 bulan penuh ya. Makanya diperintahnya kan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Bukan saum, Pak Zaki. Betul. Memang beda artinya ya. Betul. Ya? Baik. Nah ini perbedaan arti ya. Ini makanya akan dibahasnya adalah hakikat. Betul. Ya? Bisa dilanjutkan, Bro. Baik, hadirin para pendengar RRI dimanapun Anda berada ya. Jadi kalau tadi ya saum itu ya hanya menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai dan terbenam matahari. Sedangkan siam adalah menahan diri untuk tidak membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Ya. 1 bulan penuh ya, dari mulai Ramadan pertama sampai akhir Ramadan. Ini bedanya ya hakikatnya. Oleh karena itu hadirin sekalian ya, siam itu sangat berat. Ya. Kalau saum anak kecil juga bisa. Ya, karena sekedar tidak makan dan minum ya. Bisa, kalau orang dewasa juga tidak sekedar makan minum dan hubungan suami istri siang hari selesai. Ya. Dan biasanya kalau dia mau berkelahi sama istri, tunggu nanti setelah maghrib kan gitu. Ya, kita kalau udah maghrib boleh ya, seolah-olah boleh bertengkar kan gitu ya. Antosan ke pada maghrib ya. Okay. Nah itu ya. Padahal tadi ya, makanya hadirin sekalian, siam itu berat. Makanya hanya orang yang beriman yang mampu menjalankan siam. Ya ayyuhallazina amanu. Makanya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makanya yang disuruh hanya orang yang beriman. Iya. Karena berat sekali, ya. Kenapa? Karena setelah maghrib pun, setelah kita berbuka puasa, tetap tidak boleh melakukan hal-hal yang merusak pahala puasa kita. Jadi tidak dibatasi oleh terbit fajar hingga terbenam matahari. Betul. Tidak? Betul. Jadi seolah kan tadi kalau habis maghrib nanti kita boleh gibah, ya,
boleh berkelahi gitu ya. Nah, itu hanya saum ya. Kalau siam tidak boleh dari mulai Ramadan sampai Ramadan akhir. Ya. Masa training ya. Masa training, betul. Dan di sini tadi ya, kalau siang hari kita gibah, puasanya nggak batal, pahalanya yang hilang, ya, pahalanya yang batal. Iya. Kan banyak nih, Gitu. Prof, katanya, wah, saya mah yang sulit itu di bulan Ramadan adalah memang menahan laparnya. Ada yang begitu juga nih, Prof. Betul ya. Kalau menahan lapar, hewan juga bisa. Bisa ya. Ya. Ayam kalau lagi bertelur kan puasa dia. Tapi sulit nih, banyak teman-teman saya katanya menahan laparnya yang sulit. Nah, ya. Itulah makanya nanti ya dengan saum ya dan dengan siam ada 4 hal yang bisa kita eliminir. Ada 4 syahwat yang bisa kita eliminir. Apa tuh, Prof? Yang pertama ya, syahwat tertinggi itu kan banyak bicara. Hanya bisa direm dengan siam, dengan puasa. Iya. Kenapa? Kan orang yang biasa ngomel terus takut haus pasti ya. Iya. Hanya banyak diem ya. Betul. Yang biasanya sedikit-sedikit ngomel gitu. Puasa enggak, banyak diem dia. Karena tadi takut haus batal ya. Iya. Makanya banyak bicara hanya bisa dikelilingkan dengan saum. Masya Allah ya. Jadi saum itu betul-betul jadi suatu benteng ya. Betul. Untuk kita lebih baik lagi gitu. Betul. Yang kedua, Pak Zaki, banyak tidur itu hanya bisa dibentengi dengan saum. Oh, banyak tidur bisa dibantu dengan saum. Karena orang lapar kan nggak bisa tidur. Iya. Ya, cuma gulang-guling. Nggak tidur-tidur ya. Nggak tidur. Ya. Kenapa? Nah ini, tadi kalau orang banyak bicara pasti hanya banyak dosa. Karena dia akan berpikir hanya ngomongnya yang aneh-aneh. Tadinya mungkin normal, lama-lama kan tadi ya yang cerempet-cerempet, yang ini karena terlalu banyak bicara. Betul. Ya. Sama yang kedua, banyak makan kan hanya bisa dihindari dengan saum ya. Dan siam tadi, terutama siam ya. Iya. Kenapa? Karena tadi orang yang sedikit makan nggak akan bisa tidur. Makanya mohon maaf ini Pak Zaki, saya sih sangat produktif ketika bulan puasa. Oh begitu. Karena nggak bisa tidur. Masya Allah ya. Ya. Siang kan nggak bisa tidur, Iya. bisa nulis, bisa apa ya. Kalau hari Banyak hal biasa, bisa dilakukan. betul. Karena kalau biasa habis makan siang udah mulai itu. Iya. Ngantuk istirahat dulu. Udah Ya. mulai ya. Kadang di kantor ngeliyep sebentar ya 15 menit. Bulan puasa nggak bisa. Itu ya. Makanya banyak tidur ya nggak akan bisa ya, karena yang bisa menghalangi hanya puasa. Iya. Tapi ada juga gini, Prof. Saya mau tidur aja diupayain, mau tidur sana, kenapa tidur juga ibadah, katanya gimana? Nah, itu Pak Zaki ya, yang itu mohon maaf itu hadis dhaif. Iya. Ya, hadis. Malah mendekati palsu ya. Iya. Kalau tidur ibadah ngapain dong kita puasa? Justru Iya. puasa itu supaya kita menghindari terlalu banyak tidur. Karena orang yang terlalu banyak tidur pasti berpikirnya nggak normal. Iya. Ya, sama dengan orang yang terlalu banyak makan ya. Mm-mm. Orang yang terlalu banyak makan pasti tidur kan, itu logikanya. Iya. Pasti ngantuk. Hanya tidak bisa berpikir dengan normal. Coba orang yang ngantuk diajak berpikir, bisa nggak bahasa gitu? Iya. Ngaco ya kadang-kadang ya. Kalaupun Ngelindur ikut pengajian juga ya cuma nundutan, dengar, tapi nggak masuk. nggak masuk. Ya. Nah, yang bisa mengobati itu ya saum itu. Saum ya, Masya Allah. Apalagi ya. kalau sudah sampai tingkat siam tadi ya, luar biasa. Gitu. Masya Allah. Terus apa lagi tuh, Prof? Nah ya, tadi kan banyak bicara, Iya. banyak makan kan nggak mungkin karena Betul. puasa ya, Betul. bisa hindari ya. Yang ketiga kan tadi banyak tidur. Oh. Iya. Ya. Yang kunci dosa kan di situ sebenarnya kan. Ya, yang keempat yaitu syahwat yang lebih ini lagi ya, terutama ya sehat bawah perut. Hanya dengan puasa bisa direm. Insya Allah. Jadi selalu terjaga ya, Ustaz. Betul. Begitu lihat orang cantik tertarik sih, cuma lemes kan, itu kan istilahnya. Gitu. Dan itu hanya bisa dengan saum. Apalagi selalu ingat karena lagi saum ya, tambah lagi ya. Betul, itu ya. Ya mohon maaf, coba sekarang minimal ketika bulan Ramadan kan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tadi lah ya, perzinahan dan sebagainya kan berhenti kan. Betul. Kalaupun ada mungkin ya sangat sedikit lah. Iya. Ya, itu kenapa? Tadi yang biasanya ini pun lemes kan, itu kan karena saum. Betul. Gitu Pak Zaki. Jadi 4 hal ini hanya bisa hilang dengan saum. Bisa diminimalisir dengan saum. Gitu. Iya. Makanya tadi ya untuk siam berat kan harus amanu dulu.
Contoh gini ya, mulai dari iman kepada Allah. Iya. Ya, dengan kita iman kepada Allah, yakin Allah pasti melihat kita. Betul. Mungkin nggak Pak Zaki kalau kita sudah sangat yakin Allah melihat kita, kita selingkuh dengan istri tetangga? Enggak. Enggak. Enggak, karena yakin Allah Iya. pasti lihat. Melihat, mengawasi. Allah maha mendengar, pasti mendengar. Allah maha melihat, pasti Allah melihat. Allah maha pemberi rezeki. Mungkinkah kita pergi ke Gunung Kawi? Betul. Nggak mungkin, karena yakin pasti Allah maha rezeki, Iya. pemberi rezeki. Itu baru iman kepada Allah loh. Iman kepada malaikat Allah. Yakin pasti kita kemanapun, Raqib Atid ada di samping kita. Betul. Selalu mencatat. Jadi jangan disangka kita berdua, pasti kita berempat di sini. Ada Raqib Atid di samping kita. Mungkinkah orang yang kemana-mana dikawal Raqib Atid berzina? Mungkin nggak Pak Jadi? Kalau yakin betul. Enggak. Nggak, minimal kan malu. Nengok ke kanan ada Raqib, ke kiri ada Atid. Masa kita mau berzina? Masa kita mau selingkuh? Makanya dalam hadis Rasulullah, ketika orang berzina itu Raqib Atid kan minggir. Artinya imannya hilang sama sekali saat itu. Begitu ya. Begitu selesai berzina, oleh Allah dikembalikan lagi. Baik. Baik, Prof. Obrolan kita sangat menarik ya. Insya Allah mungkin sesaat lagi ya kita akan lanjutkan obrolan kita karena ada sesuatu yang akan kita hadirkan terlebih dahulu. Pendengar dan pemirsa, sesaat lagi kami akan hadir melanjutkan bahasan kami bersama Profesor Dr. Haji Didin Muhafidin. Ramadan Berkah bersama RRI Bandung. Apabila Ramadan telah tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pendengar dan pemirsa RRI Bandung Live yang saat ini tengah tetap setia menyimak kami di Risalah Ramadan RRI Bandung. Saya Zaki masih menemani Anda bersama narasumber kita, Profesor Dr. Haji Didin Muhafidin. Beliau adalah Guru Besar Bidang Kebijakan Publik Unpad dan juga sebagai Rektor Universitas Al-Ghifari Bandung yang saat ini tengah membahas terkait dengan hakikat, saum, dan siam. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan, Prof, ya, terkait dengan saum dan siam hingga ada 4 yang bisa dihindari dalam saum. Namun nih, Prof, tentunya ada upaya-upaya untuk kita bisa tetap terjaga dalam saum kita maupun masuk dalam tingkatan siam tadi. Pak Prof, silakan. Ya, begini ya. Pertama tadi dari amanu tadi ya. Yakin betul Allah mengawasi kita. Yakin betul Allah selalu mendengar apa yang kita lakukan ya. Yakin betul malaikat selalu mencatat ya. Dan yang terpenting ya, paling tiang kita ihsan. Ihsan itu kan kalaupun Allah tidak melihat kita, yakin Allah pasti melihat kita. Kalaupun kita tidak mampu. Makanya Pak Zaki di situ kan lanjutannya kan la'alakum tatakun. La'alakum mudah-mudahan. Artinya nggak pasti. Orang yang siam saja nggak pasti bisa tatakun, ya, bukan lawajadu kalimatnya, ya kalau lawajadu kan pasti. Ini la'alakum. Mudah-mudahan ini pun kata ahli tafsir mudah-mudahan yang kecil. Coba bayangkan, Pak Zaki. Bisa tapi kecil kemungkinannya. Contohnya inilah. Jadi orang yang masuk sulit gitu maksudnya. Sesuatu yang sangat sulit. Makanya kita harus tahu ilmunya. Iya. Tadi karena kalimatnya kan la'alakum. Tatakun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang takwa kan itu ya. Kalau mudah-mudahan pasti nggak Pak Zaki? Belum. Dan mudah-mudahan kalimat la'alakum ini kemungkinannya bukan 50-50, di bawah 50-50. Contoh gini lah, saya doakan kamu jadi jenderal tapi dia dari Tamtama. Mungkin sih mungkin. Tapi kan mustahil. Kemungkinannya sangat kecil. Tapi ketika saya doakan kamu bisa jadi jenderal, dia dari Akpol. Kemungkinannya masih 50-50. Bisa iya, bisa tidak. Nah, ibaratnya yang dari Bintara ya, Bintara kemungkin sih mungkin ya, tidak mungkin juga enggak kalau Bintara ya. Mungkin juga dia jenderal, cuma kemungkinannya
bukan, kalau tamtama kan sangat kecil, bahkan Iya. tidak mungkin ya. Iya. Kalau tamtama tidak mungkin. Bintara mungkin, tapi kecil. Kecil. Gitu loh. Paham ya Mas Iya. ya? Kalau dari akpol mungkin, Mungkin. dan mungkinnya bisa Ya. cukup besar, 50-50. Apalagi mungkin posisinya sudah melatih 3 gitu ya. Betul. Ya usia masih relatif Muda. muda, Nah, potensinya masih tinggi ya. betul. Peluangnya ada. Betul. Nah, peluangnya ada. Nah, Mm-mm. itu kalau apa langalakum di situ kan tadi peluangnya di bawah 50-50 ya. Iya. Ya mungkin mohon maaf ya kalau kita presentasi misalkan ya 10%. Kan kecil. Iya. Yang jadi jenderal dari akpol kan paling 10%. Betul. Gitu kan. Yang dari Bintara mungkin cuma 1%. 1%. Atau mungkin 0, ya. Iya. 0,5%. Nah, kita ini ibaratnya bagian dari yang kurang 1% itu. Ya. Jadi sesuatu yang sulit ya. Sulit. Tatakunnya ini ya. Betul. Makanya kalimatnya kan la'alakum tatakun. Mudah-mudahan. Firman Allahnya begitu Iya. kan. Itu firman Allahnya loh ya. La'alakum, mudah-mudahan kamu jadi tatakun. Kenapa? Pasti kan banyak sekali ya dalam mengenai illa qalila, kecuali sedikit, illa qalila. Enggak ada yang banyak, enggak ada. Ya. Pasti kalau ada kata kebanyakan manusia kufur. Iya. Kebanyakan manusia tidak bersyukur, enggak ada. Tapi begitu bicara tatakun illa qalilan ya, kecuali Sedikit. sedikit. Iya. Nah, makanya dengan kita memahami ilmu siam ini, itu kemudian kita masuk ke dalam yang sedikit ini. Gitu loh. Iya. Kenapa? Kan kita bukan hanya sekedar membatalkan puasa, tapi kita harus mencegah yang membatalkan pahala puasa. Ini yang cukup berat ya. Iya. Karena setelah maghrib pun tetap kita nggak boleh ngomong curang ya. Iya. Pada maghrib pun tetap kita tidak boleh gibah. Pada maghrib kita tetap tidak boleh nyolong ya. Iya, betul. Apapun. Nah, mohon maaf teman-teman yang lain, mungkin ya walau alam yang sebagian besar tadi habis maghrib yang nyolong biasa nyolong. Ya. Yang mungkin maksiat biasa lagi Iya. karena puasanya hanya sekedar saum ya. Iya. Belum sampai tingkat siam. Jadi Gitu Pak hanya Saki. sekedar lapar dan dahaga saja begitu. Betul. Banyak hadis Rasulullah kan tadi ya, banyak sekali orang yang berpuasa hanya memperoleh lapar dan dahaga. Dahaga, betul. Kebanyakan, nah itu tadi kan. Iya, Gitu loh. kebanyakan. Kebanyakan orang berpuasa hanya mendapat lapar dan Dahaga. dahaga. Artinya kan hanya sedikit Betul. yang mampu bisa siam tadi. Nah, Gitu. ini tentunya kita nih sebagai orang awam, Mm-mm. Prof, kita ingin bisa dong masuk dalam status puasa kita tuh siam Ya. gitu. Hal apa saja yang harus bisa kita lakukan? Oke ya. Jadi kali ini kan ada ngait ini ya dari allazina amanu ke siam Iya, ke tatakun. iya, Tatakun ini kata ahli tafsir ya, artinya kita adalah mencegah menyakiti diri sendiri dan orang lain. menyakiti diri sendiri dan orang Dan lain. orang lain ya. Seperti apa mencegah. tuh maksudnya, Prof? Ya, bagaimana kita jangan sampai menyakiti orang lain. Kalau kita nggak mau memberi ya minimal jangan minta lah. Oh, begitu. Kalau kita nggak mau tidak mau memberikan ketenangan minimal jangan mengganggu. Iya. Kan gitu kan? Ya peran manusia kan ada 4 Iya. di dunia ini. Kita mau berperan sebagai apa, Pak Zaki? Iya. Oh, kita akan berperan sebagai orang kaya sehingga kita bisa masuk surga dengan kaya-kayanya. Abdurrahman bin Auf ya, Iya. Utsman bin Affan masuk surga dengan kekayaannya. Kayaannya Dia hibahkan ya kekayaan yang melimpah ruah. di jalan Allah ya. Ali kan nggak mampu. Wah, saya milih jalur yang kedua, ilmu. Saya ingin masuk surga tapi melalui jalur ilmu. Gitu loh, ya. Nah, makanya kalau ada persoalan pelik pasti ke Ali karena dialah gudang ilmu. Mm-mm. Ya kata Rasulullah pintunya ilmu yaitu ya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Nah kan ada aduh ya Allah, saya harta nggak punya, ilmu nggak punya. Ya minimal berperan yang ketiga lah. Kita memberikan tenaga kita. Tenaga. Bilal bin Rabah kan kaya enggak ya, pinter enggak ada. Saya ya Rasul, saya ingin adzan saja ya. Kan saya cuma bisa tenaganya menyumbang ini. Tapi kata Rasulullah, tenang, terompah kamu sudah di surga kan itu Masya kan. Allah. Iya. Coba saya mendengar tuh terompah Bilal ada di surga. Iya. Padahal cuma azan. Azan. Tapi Tuh. memang itu yang dia mampu lakukan. Itu yang dia mampukan. Artinya apa? Tadi supaya kita sampai ke level siam, siam, itu kita mau berperan di segi mana?
gitu loh ya. Dalam batas Jangan kemampuan kita betul, jangan sampai kita sedekah enggak, nyumbang ilmu enggak, nyumbang tenaga enggak. Yang keempat kan apa ya ini ya follower kalau di kita ya, pengikut. Ini masih mending. Ya, pengikut tadilah ya. Dia masih berpikir baik ya. Yang kalau yang golongan kelima kan yang menentang itu yang paling bahaya. Gitu loh. Jadi Pak Zaki mau ikut yang mana? Kan itu kan jalan masuk surganya. Asa mau ahli sedekah ya itu dengan kekayaan kita. RRI kan tenaga, ya itulah dengan tenaga itu. Mungkin dengan kita bicara inilah sebagai jalan kita untuk masuk surga kan gitu Pak Zaki. Betul. Gitu. Insya Allah ini juga ladang ibadahnya ya. Betul. Saat ini kita di Risalah Ramadan ini, betul. Prof. Mungkin dari sinilah mungkin pintu Allah memasukkan kita ke surga. Amin, kan? Amin. Jadi sebetulnya jalannya banyak asal mau ya. Betul. Tinggal mau pilih jalan mana. Jadi jangan langsung putus asa, ada saya mah ilmu agamanya cetek banget gitu. Ya tadi makanya ya, kalau nggak punya jalur ilmu kan bisa tenaga. Iya. Tenaga nggak punya, minimal diam. Makanya mohon maaf Pak Zaki, ini ada wali yang kerjanya tidur, tapi ahli surga. Ahli surga. Kenapa? Dia bilang saya kaya enggak, ilmu nggak punya, tenaga udah sepuh ya, udah tua. Ya minimal dengan tidur ini saya jalan masuk surga. Kenapa? Dengan tidur saya nggak akan ngomongin orang lain. Iya, Masya Allah ya. Dengan tidur saya nggak bisa pergi ke tempat maksiat. Ya itulah mungkin yang bisa saya lakukan kan begitu ya. Hanya Allah dimasukkan surga juga kan itu Pak Zaki ya. Dan tadi juga tergantung niatnya tadi. Iya. Prof juga menyebut tadi kalau tidak mampu memberi ya jangan meminta. Jangan meminta. Oh, begitu. Gitu. Ya kayak orang tidur tadi kan. Iya. Saya ngeri nggak bisa. Ngomong nggak punya ilmu ya, muazan nggak bisa, tenaga nggak ada, ya udah minimal diam. Dengan apa? Dengan tidur. Iya. Gitu. Baik, Prof. Waktu kita terbatas, Prof. Siap. Jadi saya ingin mungkin Prof bisa menyampaikan kesimpulan dari obrolan kita saat ini. Baik, terima kasih ya. Jadi dari mulai siam tadi ya, lalakum tatak, amanu siam lalakum tatakum, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Untuk bisa siam pasti harus amanu. Jadi ada garis yang menentukan ya di sana ya. Itu satu, nggak bisa dipisah, satu kesatuan. Orang yang amanu betul baru dia akan melakukan siam. Siam yang betul-betul baru bisa langalakumnya agak gede kan untuk masuk ke tatakun. Iya. Hanya orang yang sudah siam dengan baik pasti dia akan nggak pernah mau menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Karena bunuh diri juga dosa. Menzolimi diri sendiri juga dosa, ya. Makanya pura-pura menyakiti di sini orang lain pun tidak akan pernah dia sakiti. Masya Allah. Itu Mas Zaki. Baik, Profesor, terima kasih atas waktunya dan pendengar juga pemirsa RRI Bandung Live di kesempatan pagi hari ini dalam acara Risalah Ramadan. Kita sudah membahas terkait dengan hakikat saum dan siam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Profesor dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya Zaki Segaf, juga Profesor Dr. Haji Didin Muhafidin mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya.